Fahmi dan Evi, apa kabar nih kalian? Oke, alhamdulillah baik ya. Baik. COVID-19, kalian ngapain aja di rumah? Kalian kan mahasiswa, termasuk mahasiswa baru-baru yang baru melonjak ke dunia perkampusan nih. Gimana nih tentang COVID-19? Kalian ngapain aja di rumah? Kayak gini ya Mbak ya, untuk COVID-19 buat kawan-kawan yang ada di rumah juga, tipsnya itu satu buat kalian, yaitu kalian tetap di rumah aja, kita kegiatan tetap di rumah. Jangan sampai kita melakukan kegiatan itu malah sampai kita itu terpapar sendiri. Kita kelihatan sehat, tetapi belum tentu orang yang di samping kita itu sehat juga. Intinya kita tetap di rumah, patuhi protokol kesehatan dan patuhi aturan-aturan pemerintah. Meskipun pemerintah juga di sini berubah, tapi tetaplah kita, pendirian kita tetap di rumah aja. Itu pendirian saya. Di teman-teman tetap di rumah. Mau ngapain aja tetap di rumah. Boleh nongkrong nggak? Kalau boleh nongkrong itu mungkin di sini pakai protokol kesehatan ya, pakai sanitizer ataupun selalu memakai masker, itu selalu. Jangan sampai kita abai di sini. Berarti gimana nih pandangan kamu? Kamu ngapain aja di rumah, rebahan atau menghabiskan jatah orang tua makan nasi? Enggak sih, aku di rumah ya biasanya cuma kayak bantu-bantu kalau kuliah udah selesai kayak gitu, bantu orang tua. Kalau mau pergi ya mematuhi protokol juga sih, pakai masker atau memakai sanitizer gitu. By the way nih, kuliah kalian masih online? Oke, untuk kuliah kita masih online, Mbak. Masih. Ada itu enggak? Satu semester ini kalian dari mana sih? Ngomong kalian dari mana? Ini dari mananya? Dari Universitas mana? Oke, mungkin di sini kita dari Universitas Wahid Hasim Semarang. Oh, dari Wahid Hasim Semarang. Singkatannya apa? Oke, singkatannya buat kawan-kawan ya di sini panggil aja di sini atau sebut aja yaitu Unwahas. Dari Unwahas Semarang. Kalian dalam satu semester ini ada nggak sih pulang pergi ke Semarang untuk mengurus kuliah kalian? Oke, untuk aku sendiri sebenarnya ada. Karena di semester 3 ini kan ada organisasi juga. Kita harus ke Semarang mengurus aktivis ya guys. Ya. Mungkin buat kawan-kawan juga mungkin dari universitas lain sudah tahu lah kalau misal kita organisasi kita harus menanamkan pada diri kita ya kita punya tanggung jawab di sini. Gitu. Mbak Kevin, pulang pergi nggak sih ke Semarang? Dan aku cuma kesana itu waktu itu ngurusin kos aja sih. Oh, di sana berarti kos masih tetap jalan? Enggak, aku bulan itu udah aku dapat, soalnya enggak pakai apa-apa, bayarnya full gitu. Oh, berarti kamu masih bayar full tapi nggak kamu tempatin? Iya, dan enggak dikasih diskon. Oh, nggak dikasih diskon bu kos? Tapi minta diskon bu. Oke, berarti kos yang ada di Semarang dicatat nih. Makin aja di sini dari Evi ya. Oke, bu kos ya. Catat itu. Oke, Unwahas Universitas Wahid Hasim Semarang. Bisa dijelaskan nih dari salah satu dari kalian tentang profil lah, tentang jurusannya apa aja, fakultasnya apa aja, terus prodi-prodinya apa aja, biaya, terus apa lagi ya, akreditasi kampus, akreditasi universitas, fakultas, akreditasi prodi. Bisa jelaskan salah satu dari kalian? Siapa? Oke, mungkin untuk pertanyaan ini banyak ya, mungkin nanti di sini saya mempunyai file PDF mungkin dari editor, nanti bisa ditaruh videonya di situ nanti ya. Oke, nah di sini aku akan jelasin sedikit ya. Yang pertama tadi ada universitas. Oke, untuk univnya sendiri di sini sudah terakreditasi B ya, sudah terakreditasi B. Teman-teman, akreditasinya B besar, B kecil? Oh terserah, terserah B besar, B kecil terserah. Oke, mungkin alamatnya dulu ya. Alamatnya mungkin kalian sudah pernah ke Gunung Pati ya. Kalau ke UNES itu sebelum UNES itu ada namanya kecamatan kalau nggak salah Gajah Mungkur, Sampangan. Nanti di situ adalah Universitas Wahid Hasim Semarang. Handphone kalian udah canggih, Google Map pasti ada kan? Ada lah. Deteksi di Google Map, kalian cari aja. Universitas Wahid Hasim Semarang. Kalau salah, salahin aja Google Map-nya. Oke, nah sekarang aku akan jelasin terlebih dahulu yaitu
fakultas dan program studi. Nah, yang pertama itu di Unhas ada yang namanya Fakultas Kedokteran. Mungkin dari kawan-kawan kelas 3 SMA SMK atau sederajat yang pengen lah notabene dari Saintek pengen kedokteran, monggo di sini ada S1 sarjana kedokteran, pendidikan profesi dokter, ini sudah ada di sini. Tetapi di sini untuk akreditasinya baru mengajukan lah. Baru mengajukan akreditasi di Fakultas Kedokteran. Iya, Fakultas Kedokteran. Jadi ada Fakultas Kedokteran, ada profesi kedokteran. Iya. Catat ya teman-teman, yang mau jadi dokter bisa nih Mas. Oke, nah. Oke, bisa itu. Nah, yang untuk biayanya sendiri nih ya. Mungkin nanti dari teman-teman kalau penjelasan aku kurang bisa buka di www.pmb.ac.id. Itu sudah ada semuanya di situ. Dan di sini untuk kedokteran sendiri untuk mahasiswa reguler itu UKT-nya sebesar 36 juta. Itu UKT-nya. UKT itu apa sih Kak? Uang kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal itu apa sih Kak? Uang kuliah tunggal itu uang yang kita bayarkan. Dia tuh sudah mencakup 1 semester ya? Iya, 1 semester. Jadi kalian biasanya kan orang tua tuh nanti 30 juta itu masih ada uang gedung nggak sih? Udah ada uang masuk pertama nggak sih? Ada uang praktek nggak sih? Apa nanti per mata kuliah ada uang-uang lagi nggak sih? Kalau UKT itu enggak, UKT itu jadi satu, benar ya? UKT itu jadi satu, berarti 30 juta itu adalah 1 semester, benar? Oke, betul benar. UKT-nya. Oke, nah selanjutnya ini aku ada Fakultas Farmasi di sini. Oke, kawan-kawan di sini, farmasi ada S1 Farmasi dan profesi apoteker. Nah, yang untuk S1 Farmasi ini sudah terakreditasi B dan juga profesi apoteker itu akreditasinya B juga. Untuk UKT-nya ini di sini di angka yaitu 6.500.000. Angka 6.500.000 kalian sudah bisa masuk farmasi. Iya. Farmasi dengan akreditasinya B. Catat ya. Oke, mungkin di sini sebelum aku lanjut untuk biaya-biayanya di Unhas ini murah ya, murah banget ya, mulai dari 1 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan. Tapi kecuali yang kedokteran, karena yang kedokteran ya kita tahu sendiri. Kedokteran di mana-mana. Iya, kedokteran di mana-mana itu. Mungkin aku juga pengen sih kedokteran, tapi ya mungkin nanti jual rumah. Ginjal masih sehat kan? Ginjal sehat, alhamdulillah. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah Fakultas Teknik. Fakultas Teknik. Iya, Fakultas Teknik di sini ada teknik mesin, teknik informatika dan juga ada teknik kimia. Itu prodinya berarti? Iya, itu prodinya. Jurusannya. Okay. Untuk akreditasinya semuanya itu udah B semuanya. Dan untuk informatika itu baru tahun ini udah terakreditasi B. Itu baru. Ada progres lah di sini. Nah, biayanya berapa sih? Biayanya? Oke. Untuk biayanya teknik mesin di sini itu UKT yang mahasiswa reguler itu sekitar 3.500.000. Itu teknik mesin. Bentar. Mahasiswa reguler berarti ada mahasiswa khusus? Ada di sini. Kelas reguler, kelas khusus? Iya. Enggak, di sini kan beda biaya nggak? Untuk mahasiswa reguler di sini kan ada dibuat itu kelas pagi dan kelas sore. Oh, berarti di Unhas itu ada kelas pagi, juga ada kelas sore. Itu untuk harinya? Untuk harinya, untuk kelas sore itu Sabtu dan Minggu. Itu bisa. Kalau enggak ya hari Sabtu. Mungkin nanti kalau kuat semuanya ya monggo gitu. Tinggal orangnya. Jadi ada kelas sore itu di hari weekend itu. Di hari weekend. Jadi kalau kalian ke Semarang biayanya mahal nih, kalian masih bisa kerja di hari Senin sampai Jumat. Iya. Di hari Sabtu dan Minggu itu ada ya kelas kalian bisa kuliah. Think smart guys. Oke, tapi di sini agak beda ya biayanya. Kalau di yang kelas sore itu mungkin ada penaikan sekitar 500.000. Nah, 500.000. Kalau mungkin kerja itu bisa sekitar segitu. Kalau yang naik mesin kelas sorenya itu 4 juta. Itu 4 juta. Beda aja. Nah, kalau ada yang selanjutnya pengen di teknik informatika untuk biaya yang kelas pagi itu sama 3.500.000 dan kelas sorenya juga sama 4 juta. Itu teknik informatika dan teknik kimia itu juga sama biaya. Di sini sama.
Murah loh guys ya, 3 juta loh. Bentar aku potong ya. Oke. D3 S1-nya bisa nggak dijelasin sekalian? Maksudnya tuh kan biar kita ada gambaran nih. Yeah. Aku masuk teknik, tapi tiba-tiba di situ adanya D3. Bisa nggak kalau aku ke S1? Ada nggak di Unwahas yang S1? Mungkin daripada rancu pikirannya ini dijelasin sekalian S1, D3 atau S2 mungkin atau profesi. Oke. Gini ya. Biar adik-adiknya lebih jelas. Kalau di sini itu lebih ditargetkan ke S1. Semuanya. Iya, ditargetkan S1. Misal kalau kalian ada yang S2 itu nanti akan aku jelasin nanti di situ di luar sudah ada. Kalau yang di S2, tapi di sini akan aku jelasin terlebih S1 saja. Soalnya di sini kan lebih kompleks gitu. Karena S1 itu sekitar 3,5 tahun ya. Sekitar segitu ya, Pak. 4 tahun. Kalau 4 tahun kan mungkin itu nanti ada profesi wisuda yang lain-lain. Semangat 3,5 tahun. Oke. Nah, untuk S1 di Unwahas dengan biaya segitu itu menurut aku udah masih murah lah. Apalagi di sini belum negeri ya, katakanlah di sini swasta. Swasta akreditasinya B, murah. Mana lagi guys? S1 lagi kan? Berarti semua yang dijelasin tadi S1 ya? Iya sudah. Oke. Ada lagi? Oke, untuk selanjutnya fakultas ini masih lumayan banyak ya. Ada fakultas pertanian, itu fakultasnya dan jurusannya agribisnis. Nah, pertanian kok agribisnis? Ini apa? Gimana tuh? Mungkin ini setahu saya ya, dan teman saya juga ada yang di agribisnis dan ada juga yang agroteknologi. Mungkin tetaplah di sini untuk pertanian, tetapi yang agribisnis ini mungkin ya, karena aku juga gak di agribisnis, lebih ke pemasaran dari pertanian tersebut gitu. Kita katakanlah manajemennya kita gitu loh. Akreditasinya sudah baik di sini, dan untuk biayanya di agribisnis itu 3 juta di sini, 3 juta. Kalau yang kelas sore itu 3.500.000. Intinya misal kalau kita kelas pagi itu kalau pengen di kelas sore itu nambah 500.000. Oh, jadi kita bisa ambil kelas dua-duanya? Ya nggak bisa, kita ambil satu aja gitu. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada Fakultas Ekonomi. Nah, Fakultas Ekonomi. Iya Mbak, Fakultas Ekonomi masih di jenjang S1 ya. Oke, ada manajemen, akuntansi, dan ekonomi Islam. Nah, di sini untuk ekonomi Islam kalau ditanya akreditasinya itu masih C. C. Iya. Jadi fakultas ekonominya masih C. Bukan, ekonomi Islam. Jurusannya. Kalau yang manajemen dan akuntansi itu udah B ya. Sudah B, dan kalau misal ditanya biaya, aku jelasin di sini. Untuk yang manajemen bisa dilihat di sini. Untuk manajemen itu sekitar 3.500.000, sama di sini rata-rata sama. Kalau kelas sore juga sama, itu 4 juta. Kalau di Fakultas Ekonomi di sini kecuali yang ekonomi Islam. Kalau yang ekonomi Islam, kalau yang kelas pagi itu 2.500.000. 2.500.000, dan yang kelas sore itu 3 juta. Jadi di sini sedikit beda ya, karena dilihat dari akreditasinya juga. Nah, yang selanjutnya akan aku bahas yaitu adalah Fakultas Hukum. Bagi kalian yang suka undang-undang, atau kalian suka menghukum teman kalian, kalau pengacara, punya cita-cita jadi pengacara kayak Hotman Paris gitu ya. Wah, itu cewek semuanya Bapak Ella. Fakultas Hukum. Paris atau mungkin apa lagi ya? Mau gini, bisa nih kalian masuk ke Polri tapi masuk ke hukum dulu. Iya benar nggak sih? Oh, biasanya itu kalau gitu mungkin dihukum dulu ya kalau di Polri. Pernah paham nggak seperti itu? Dihukum. Maksudnya di jurusan, masuk di jurusan. Kalau dihukum lah di penjara kalau masalah Polri di sini mah. Kalau masuk bisa ke fakultas hukum dulu baru ke Polri. Ya itu bisa. Malah kalau di Polri mungkin nanti bisa langsung pangkatnya lebih di atas gitu, karena lebih mengenal undang-undang ataupun konstitusi yang lebih detail lah.
Oke, nah yang selanjutnya ini hukum tadi belum aku jelasin ya. Akreditasinya itu B. Kalau biayanya di sini hukum yang kelas pagi 3 juta, yang kelas sore 3.500.000. Itu untuk hukum, dan di fakultas hukum hanya ada satu, yaitu jurusan S1 hukum. Nah, yang selanjutnya itu agama Islam, fakultas agama Islam. Mungkin di sini yang Islam ya. Enggak, ini fakultasnya dulu. FAI, Fakultas Agama Islam. Kalau yang di jurusannya, mungkin kawan-kawan yang ahli lah dengan apa ya, hadis-hadis Al-Quran ataupun yang Islaminya, ataupun yang pengen, wah aku anak Islam harus dalam jurusan yang Islami juga. Mendalami. Iya, mendalami. Itu gak apa-apa. Di sini ada S1 Pendidikan Agama Islam. Agama Islam. Bisa jadi guru ya berarti ya? Bisa, karena udah ada pendidikan di sini. Untuk akreditasinya itu udah B. Untuk biayanya pendidikan agama Islam itu murah di sini. Itu 2 juta. Semua guys? Ya murah semuanya di sini. Biayanya itu rentang dari 2.500.000 sampai 4 juta lah. Kecuali yang kedokteran gitu tadi kawan-kawan. Nah, untuk yang selanjutnya itu S1 Hukum Ekonomi Syariah. Mungkin di sini teman-teman yang pengen lah, hukumnya ekonomi syariah itu gimana sih? Dalam agama Islam itu seperti apa sih? Itu bisa masuk dalam hukum ekonomi syariah. Dan untuk akreditasi tadi aku udah bilang B. Dan untuk biayanya hukum ekonomi syariah itu di sini malah murah, 2.300.000 di sini. Beda dari tadi. Bentar-bentar aku potong. Pasti ada yang awam nih. Enggak semuanya ngerti nih. Hukum ekonomi syariah sama nggak sih sama ekonomi biasa tuh? Atau mungkin sama nggak sih sama hukum biasa? Mungkin di sini itu agak berbeda, Pak. Bisa dijelasin terus? Bisa dijelasin. Kalau di sini kan hukum ekonomi syariah. Syariah kita lebih ditargetkan kepada ajaran-ajaran dari Tuhan kita, Tuhan yang Esa, yaitu mungkin di sini Islamia, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hukumnya kalau kita mandi seperti apa, terus kita punya pasangan nanti seperti apa, itu kan nanti sudah buat dalam apa ya namanya, kayak regulasi gitu lah kan di pemerintahan. Jadi seperti itu. Mungkin lebih jelasnya nanti bisa dibaca di web tadi yang aku udah berikan. Maksudnya nyambungnya ke hukum ekonomi. Hukum ekonomi. Kalau yang di hukum ekonomi, misal kita berdagang, itu hukumnya seperti apa? Itu ada di sini. Bentar, hukum ekonomi syariah mungkin utang piutang gitu kali? Mungkin juga sih, karena aku juga gak mendalami di sini. Kalau maksudnya kan pasti ada orang yang awam, apa sih bedanya hukum ekonomi syariah dengan ekonomi biasa? Pokoknya intinya di sini itu lebih menitik beratkan dalam lebih ke agama Islamnya tadi, peraturan-peraturan. Oke, nah yang selanjutnya itu ada pendidikan guru MI. MI itu apa sih? Madrasah Ibtidaiyah. Ya, mungkin di teman-teman yang di desa seperti saya ada guru lah yang di MI itu ada. Dan di sini untuk akreditasinya itu C, masih C. Masih C karena ya butuh proses lah. Untuk biayanya yang dari apa tadi? Ya sekitar segitulah. Jadi di sini tuh murah-murah pokoknya lah. PGMI 2.500.000, kalau yang sore 3 juta. Nah, yang selanjutnya juga nih ada FKIP. Nah, di sini ada pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Apa sih itu? Nah, kalau apa gitu? Kalau kalian di sekolah pasti mikir lah, wah, Pak ini loh. Kalau di sekolah aku, Pak, wah iya, awakmu kuwi bukan apa jurusannya? Gak mungkin kan kalau ahli dalam olahraga ambilnya di PGMI. Gak mungkin. Masa dari PGMI jadi yang olahraga, ilmunya nanti malah syari gitu. Kalau kalian punya. Kalau di SMA berarti kayak Pak Ali. Iya, Pak Ali gitu. Pak Agus. Satunya siapa ya? Mas Udin. Pak Udin. Itu yang lebih cool lah. Berarti itu juga S1 kan ya? S1 juga akreditasinya. Itu satu jurusan? Iya, satu jurusan. Nggak ada kepelatihan ya? Nggak. Nah, jadi kalian yang hobi futsal, hobi basket, hobi volley di kampungnya, di desanya, hobi-hobi yang masuk ke olahraga bisa langsung masuk ke FKIP. Itu ada Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi.
Kalau kalian punya mungkin prestasi di beberapa cabang olahraga, bisa nggak? Oh bisa di sini. Bisa pakai piagam di sini. Ya dapat beasiswa malah. Dan beasiswa, oh enak toh. Enak di sini lah. Bentar, aku baca di sini ada SPI. Apa sih Kak SPI itu? Singkatan dari apa sih Kak SPI itu? Bisa dijelaskan Kakak? Oh, kalau di sini SPI itu adalah sumbangan pengembangan institusi ya. Kalau yang bisanya sesuai dengan masa tanggal pendaftaran gelombang. Kalau yang gelombang 1 itu berapa sih biayanya? Ya apa ya kalau kita bilang ya seperti kayak apa? Di sekarang apa ya? Uang gedung atau apa gitu ya? Oh berarti sekarang tuh ada gitu ya? Masa mahasiswa lama Bapak? Iya, soalnya seperti itu. Nggak ada SPI ya? Jadi udah UKT plus SPI. Kalau di gelombang beberapa gelombang kan berbeda ya. Ada gelombang 1 di sini ada beda-beda semuanya. Itu dibayarkan kalau nggak salah diangsur selama 4 semester 2 tahun kecuali pendidikan dokter dan farmasi di sini. SPI itu per apa nih? Per apa? Per tahun atau per apa? Enggak, itu satu kali bayar. Setahu aku itu 1 kali bayar ya. Jadi SPI itu cuma 1 kali bayar teman-teman waktu di mahasiswa baru. Iya, mahasiswa baru. Kalian berarti harus buru-buru daftar karena gelombang pertama sama gelombang kedua grade harganya tuh 5 juta. Beda di sini, beda itu. Beda. Jadi kalian buruan daftar. Gelombang 1 kapan nih? Gelombang 1 ini jadwalnya mungkin Januari nanti lah, Januari sekitar awal Januari nanti sudah dibuka. Jadi kalian apa ya, rajin-rajinlah membaca website, Ya, googling, betul. baca-baca yang referensi-referensi dari kakak tingkat mungkin dari alumni SMA. Jadi di situ ada pendaftarannya kapan aja sih, jangan sampai kalian telat. Masa kampus udah tutup kalian? Ya, itu mah. Itu sangat-sangat lucu sekali. Masa depan Anda bagaimana? Oke, udah ya tadi ya. Iya. Oke, selanjutnya di sini ada fakultas fisik. Apa sih itu? Yaitu Apa sih itu? Fakultas fisik itu apa sih itu? Nah, di sini di jurusannya itu adalah fakultas fisik dulu ya. Fisik itu fakultas ilmu sosial dan ilmu politik di sini. Nah, ada jurusannya yaitu S1 HI atau Hubungan Internasional. Nah, yang selanjutnya itu ada ilmu sosial atau ilmu politik di sini. Dan saya juga dari ilmu politik di sini. Mungkin Pinter politik berarti. nanti kalau dijabarin politik bahaya. Apa mengkritik politik? Kalau mengkritik banyak juga bisa. Ya. Banyak cantik kali ini ya, nggak apa-apa gitu lah. Cewek. Ya iyalah. Oke. Langsung biayanya ya Pak ya. Boleh. Oke, untuk biayanya di ilmu politik ya, ilmu politik itu murah di sini. Untuk kelas pagi 2.500.000 dan yang kelas sore itu 3 juta. Sama dengan hubungan internasional. Akreditasi udah B semua. Bagi kawan-kawan yang pengen di ilmu politik lah, wah pemerintahan kok seperti ini sih, politik seperti apa sih, nah gitu. Dan jangan kalian berpikir kalau politik itu kotor. Kalau politik kotor berarti mahasiswanya juga kotor dong. Itu enggak kawan-kawan. Jadi di sini itu adalah apa ya? Kita lebih mendalami ilmu-ilmu dasar dari politik tersebut. Yang kotor biarlah kotor, kita menjadi generasi penerusnya. Politik itu jangan kotor, udah tahu kotor dikotorin. Nah itu. Kalau kita sudah tahu ilmu-ilmunya ya kita jangan sampai mengotori. Salah satu korupsi itu jangan. Apalagi kita sebagai lulusan dari ilmu politik, jangan sampai. Ingat itu, jangan korupsi, nggak boleh. Meskipun uang 2.000-an itu jangan di sini. Kalau korupsi sama mak boleh nggak? Itu mungkin udah setiap hari mungkin ya. Kalau yang hubungan internasional ya hampir sama sih dengan ilmu politik di sini. Tapi di sini lebih ke yang apa ya? Hubungan di luar negeri. Seperti apa ya? Kayak diplomasi. Gitu nggak sih? Dubes juga bisa. Nanti diplomatik di sini sudah. Kalau yang di HI itu kita harus menguasai minimal bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya masih medok kayak aku sini lah. Ya, nanti bisa belajar lah kalau pengen di HI gitu.
Berarti kalau kalian awalnya nggak bisa bahasa Inggris, masuk ke situ nggak harus kalian jago-jago bahasa Inggris, tapi kalian bakalan menjadi seseorang yang bisa berbahasa Inggris. Jadi kalian dididik, dilatih di situ, benar? Nah benar, karena di Nggak sini usah itu takut kalau nggak ya, bisa bahasa Inggris. tujuannya adalah kita belajar, bukan mengajar. Betul. Ada nggak sih beasiswa gitu? Untuk beasiswanya ada ya. Nah yang pertama mungkin dari ekonomi ya. Maksud ekonomi dari keluarga. Kalau menengah ke bawah itu bisa ke KIP kuliah, itu bisa. KIP, Kartu Indonesia Pintar. Yang dulunya itu bidik misi juga kan, bidik misi. Oh sekarang KIP. KIP kuliah. Karena aku juga di sini sebagai mahasiswa dari KIP kuliah atau bidik misi itu enak loh ya, dapat uang per bulan. Free nggak? Free itu semuanya. Oh jadi kalian tuh nggak perlu khawatir bilang, Kak, orang tua aku tuh nggak punya uang, orang tua aku tuh nggak mampu buat biayain kita kuliah. Nggak usah khawatir ya? Iya nggak usah khawatir. Ada beasiswa nol, free. Free kalian bisa KIP, harus pinter nggak? Oh ya kalau bisa sih ya. Harus pinter lah. Ya kalau nggak pinter-pinter amat nggak apa-apa lah. Karena orang pinter itu berarti dia udah menguasai semua ilmu yang dia miliki. Semua orang pinter. Iya semua pinter. Tapi kita harus menuju ke pinteran tersebut. Langsung terus ada yang beasiswa prestasi gitu? Ada. Kalau buat teman-teman ya di sini punyai piagam mungkin dari olahraga, lomba bola voli ataupun yang lain lah, itu nanti bisa lah. Nanti ada potongan UKT sekitar dari 25 sampai 75%. Itu ada potongannya. Itu ada Kak. Kan ini basically universitas Muslim, universitas Islam ya. Ada kayak prestasi untuk yang mungkin jago ngaji atau apa gitu. Oh iya. Itu juga nggak? Ada. Mungkin tadi aku agak menjawab sedikit ya. Di sini basicnya Muslim. Tetapi di sini di Unwahas itu nggak semuanya Muslim. Ada maksudnya mahasiswanya umum di sini umum. Ada yang dari Tiongkok juga ada di sini. Tiongkok kalau misal kalian bertukar relasi atau ilmu bisa lah. Salah satu syaratnya adalah bisa bahasa Tiongkok tersebut gitu lah. Iyalah kalau masalah bahasa Jawa ya kok malah kacau. Kalau yang hafiz atau hafidzoh ya apa sih itu? Ya itulah pokoknya itu ada minimal ada hafal 10 juz, 20 juz, 30 juz itu nanti ada. Itu berarti masuk beasiswa? Ya itu masuk. Ke prestasi apa enggak? Oh itu ke hafiz. Beda. Kalau yang prestasi kita punya piagam situ. PPA. Oh kalau PPA tuh harus pinter ya. Kalau PPA tuh berarti semester 2-3. Yes. Kan kita harus PPA tuh apa? Aku lupa ya. Peningkatan prestasi akademik. Jadi kita harus setidaknya punya IPK atau IP yang bagus dulu. Bagus tuh seberapa sih Kak? 3,5. Oh enggak harus ya. Misal kalau kita punya 3 ya nggak apa-apa gitu. Oh 3 udah masuk PPA? Nggak apa-apa. Kita coba aja. Kita nggak tahu kan seperti apa. Jadi sebenarnya banyak sekali beasiswa di luar sana. Ada lagi kok beasiswa bank, beasiswa Jarum. Itu BRI ada di sini. Ada BRI juga. Basnas juga ada. Iya, terus ada mercusuar, banyak lah. Kalau kalian banyak belajar, banyak cari tahu, pasti banyak juga yang kalian bakalan tahu kalau kalian cari tahu. Tapi kalau kalian nggak pernah mencari, gimana kalian bisa mendapatkan? Pokoknya motivasi. Nah, apa sih alasan kalian nih masuk ke? Aku belum tanya ya, kalian jurusannya apa nih? Oke, jurusan. Maksudnya kalian kuliah di Unwahas ini kalian jurusannya apa? Enggak, saya tanya ke ini dulu lah, Mbak. Itu saya tidur. Saya jurusannya ilmu politik. Oh, dua-duanya ilmu politik. Iya, sama. Satu kelas. Enggak beda kelas. Satu kelas. Oh, beda kelas. Kalian dapat UKT berapa nih ngomong-ngomong? Aku tidak tahu ini dulu. Kalau si Fahmi kan free. Free. Aku juga free. Dua-duanya. Aku juga KIP. Oh, KIP semuanya. Lalu apa ya berarti ya? Kenapa kalian masuk jurusan itu? Alasannya apa nih? Oke, aku dulu nih ya. Nah. Oke, alasan aku itu tadi ya, jurusan ilmu politik. Karena apa ya? Aku di SMA itu sudah mendengar dari masyarakat dan tetangga saya itu politik.
wah pada ngomong ini ya, saat di 2019 ada pemilu itu presiden, politik kayak ini, tukaran gini. Politik apa partai nih? Itu omongan dari masyarakat itu mengatasnamakan politik. Tapi saya ingin mencari tahu apakah ini benar politik, apakah ini memang politik itu sekotor itu, apakah politik yang memberatkan seperti itu, memberatkan masyarakat. Nah, saya terjunlah ke ilmu politik karena di sini ada embel-embelnya ilmu. Jadi saya bisa mempelajari ilmu dari dasar-dasar politik tersebut. Nah, jadi seperti itu. Berawal bermotivasi, cuman dari omongan tetangga dia bermotivasi untuk mencari tahu kotor nggak sih ilmu politik itu. Aku harus mengetahui ilmu politik ini dulu. Apalagi kita juga muda mensosialisasikan lah kepada masyarakat politik ini nggak segini. Udah berhasil belum mensosialisasikannya? Karena ya berhasil tidaknya itu butuh proses. Untuk Mbak Evi, kenapa nih alasannya apa masuk ke jurusan ilmu politik? Ya kalau aku sih hampir sama sih kayak Fami kayak gitu, tapi aku lebih ke pengen tahu apa itu arti politik yang dianggap remeh sih sama masyarakat, juga pengen ngerti wawasan nih kayak gimana gitu, pengen nambah pengetahuanku aja sih kayak gitu. Sepengetahuanmu udah sampai mana nih ilmu politik yang kau pelajari ini? Kalau sepengetahuanku sih ilmu politik itu emang nggak kotor sih kayak gitu, maksudnya ya nggak dipandang remeh kayak masyarakat tuh nggak kayak gitu ternyata. Beda ya? Iya, beda. Yang kau pelajari sama yang kenyataan di masyarakat yang masyarakat omongkan tuh beda jauh. Beda jauh banget. Iya, lumayan gitu. Lalu kenapa nih alasan kalian masuk ke Universitas Wahid Hasyim Semarang? Unwahas. Nah, yang pertama nih ya, aku basicnya di sini adalah dari aku ekonomi keluarga. Aku langsung terjun ke biaya. Saya terjun ke biaya, wah biaya di sini kok murah ya? Di sini biaya murah ya. Dan aku langsung ke orang tua. Bu, Pak, Mami, Papi, Bunda, Ayah, ini gimana kalau di sini? Iya nggak apa-apa. Tapi kamu harus ke KIP kuliah terlebih dahulu atau bidik misi. Toh nanti misal nggak keterima di sini kan biayanya agak murah, itu nggak apa-apa. Dan juga di sini kan Unwahas, ini bisa dikatakan di kota lah, masih kotanya ya, masih di kotanya ya. Kota sampah. Nah, ya, kota sampah mungkin. Nggak seperti naik ke gunung ke atas. Mungkin enggak. Oke, aku nggak menyinggung ya. Oke, dan tujuanku di situ itu tadi Unwahas, Wahid Hasyim. Dan ada info di sini nggak cuma muslim, tapi toleransinya di sini sangat kuat. Toleransi dalam ilmu beragama. Karena di sini basicnya Wahid Hasyim muslim, tapi ada yang non muslim juga. Untuk Evi sendiri, apa alasan kamu masuk ke Universitas Wahid Hasyim? Kalau aku sih, aku lihat dari perekonomian orang tua aku ya. Sama. Iya, sama. Kan dulu itu waktu ada expo, kan banyak sih brosur-brosur ini. Terus aku lihat expo yang masih di rumah sakit. Iya. Itu aku lihat ada brosur-brosur dan aku nemu brosur dari masjid itu. Kayaknya itu biayanya itu murah kayak gitu. Terus ada itu bidik misinya, jadi aku ikut dan lolos. Iya, alhamdulillah lolos. Karena bidik misi itu juga susah ya. Selain itu juga nggak semua bisa bidik misi karena itu diseleksi. Iya, ya kan? Ditanya-tanyain tentang rumah gitu kan? Enggak. Iya, tapi akunya itu disuruh kayak bikin laporan kayak gitu, cuma kayak foto-foto rumah. Oke, sekarang jalur apa aja sih yang bisa kita masuki kalau kita mau, bukan jalur jalan ya ini ya, jalur masuk ke universitasnya. Ada apa aja nih yang ada di sana? Untuk jalurnya mungkin tadi aku udah jelasin sedikit ya. Ada yang KIP, ada juga Hafiz atau Hafidho itu yang beasiswa, ada juga nanti dari beasiswa yang lain, dari BRI, PPA, tapi PPA itu untuk semester 3. Nah, kalau kalian misal langsung lah ujian mandiri di sini, itu nggak apa-apa. Ada ujian mandiri berarti? Memang ujian mandiri di sini. Untuk masuk universitasnya? Soal-soal gitu ada nggak? Soal-soalnya ya, pokoknya gampang lah masalah-soalnya. Makanya pakai asal belajar ya? Asal belajar gitu. Asal belajar pasti bisa. Pasti bisa. Tips untuk adik-adik yang ada di rumah atau dimanapun kalian menonton video ini, dan trik buat
adik-adik juga, buat teman-teman juga, buat bisa masuk ke Unwahas? Oke, untuk tipsnya saya mungkin ada 2 kata di sini. Ada 2 kata, yaitu yang pertama adalah yakin, dan yang kedua ini adalah jangan Jangan menyerah. jangan kita mengira kita ini bodoh, tapi kita selalu bertanya. Jangan malu kalau kita bertanya. Itu sih kalau bertanya dalam hal apa? Kita korek informasi dalam senior kita yang ada di univ terkait. Salah satunya di Unwahas. Kalau triknya mungkin atau langsung triknya. Oke, triknya mungkin kalian di sini lah. Aku tambah sedikit, kita mengkorek informasi dalam web tadi atau dalam mungkin nanti bisa chat saya ataupun dari Mbak Evi juga, nanti tanya-tanya di sini langsung, kalau enggak ke web tadi gitu. Kalau dari Mbak Evi nih, apa nih tips dan trik untuk teman-teman yang ada di rumah atau di mana? Kalau tipsnya itu jangan pantang menyerah, harus optimis kalau bisa, jangan insecure juga. Untuk nggak boleh insecure guys, kalian tuh luar biasa kok. Iya, Semua terus orang kalau luar biasa. pengen masuk ya itu bisa cari itu informasinya di Google juga banyak, atau enggak ya bisa tanya-tanya ke kakak tingkat yang ada di UNS. Nah, jadi kalau kalian ini untuk SMA Donaraja aja ya? Enggak, untuk semuanya. Untuk semuanya, kalau mau masuk ke Unwahas, masih mau ada pertanyaan-pertanyaan, masih bingung Kak, masih belum paham Kak, apa itu Kak universitas, apa itu Kak fakultas, apa itu Kak prodi tadi, apa itu Kak UKT, apa itu Kak SPI. Kalau penjelasan kita kurang jelas, kalian bisa menghubungi Mas Fahmi dan Mbak Evi. Iya, bisa. Bisa nggak sih editor nanti kasih nomor telepon? Iya, nanti dikasih nomor. Oke, sekarang biaya hidup dan kos di sana gimana nih? Biaya hidup Mbak Evi yang tadi katanya minta potongan sama ibu kos gitu. Kalau Seberapa mahal di sana? Kalau biaya hidup itu relatif sih, soalnya aku itu di sana berdua sama teman aku, jadi satu kamar berdua. Iya, 1 bulannya itu 700, jadi 700 ribuan, 350. Iya, 350 di sana itu udah full fasilitas sih. Tapi Masih bayar listrik, masih bayar air nggak? enggak, 350 tuh udah free. iya free semuanya. Pakai wifi. Iya, Berdua. 350, kamar mandi dalam, luar. aku kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam. 350 udah dapet kamar mandi dalam. Berapa jarak dari kos kamu ke mana nih Unwahas? Kalau aku deket banget, bisa jalan kaki. Bisa jalan kaki, nggak ada 1 menit? Enggak. Serius? 1 menit ada, mungkin 1 menitan. Lalu biaya hidup buat kamu berapa nih 1 bulan? Buat aku sendiri ya? 500 ribu cukup? Iya. Cukup. Serius? 500 ribu di Semarang? Cukup Kak. Kamu Aku kerja di cukup. sana? Enggak. Serius 500 ribu? Kamu masak nasi? Iya. Kamu masak nasi sendiri? Iya. Goreng-goreng lauk Iya, sendiri? biasanya aku masaknya itu di Magicom gitu. Kan nggak ada. Mas kolongnya di Magicom juga? Iya. Kreatif Udah ini. kok. Sekarang Fahmi nih, berapa nih kos 1 bulan? Di sana 1 bulan atau 1 semester? Itu 1 bulan. Kalau yang 1 semester mungkin itu kontrakannya. Kamu ngekos apa kontrak? Aku ngekos. Ngekos 1 bulan berapa? Aku ngekos 1 bulan itu tergantung. Kalau kayak kamar mandi luar. Tergantung ibu kos ya, lagi mood berapa gitu. Oh jangan lah, nanti aku malah dimarahin ibu kos, nanti aku diusir. Kalau yang pengen kamar mandi luar sekitar 400-an lah, itu anak 1 orang itu udah free semuanya. 400 ribu 1 orang? Iya. 1 kamar apa 1 orang? 1 kamar 1 orang. Kalau misal Kalau 2 orang berarti 200 ribuan? Enggak, ada tambahan ya. Oh, ada Tapi tambahan. 500 itu 2 orang. Itu tetap aja murah 250. Iya murah itu lah. Itu kamar mandi? Kamar mandi luar. Kamar mandi luar. Kalau kamar mandi dalam? Kalau kamar mandi dalam itu mungkin untuk 1 orang itu sekitar 500 sampai 600 ribu. 1 orang. 1 orang. Kalau yang 2 orang itu nambah lah sekitar 700 sampai 800. Intinya itu terjangkau segitu tuh. Terus biaya hidup kamu di sana 1 bulan kira-kira berapa? Ya kita kalikan aja 1 hari ya, itu aku mungkin sampai 15 ribu, mungkin 10 ribu aku cukup. Karena Kamu apa? masak nasi nggak? Iya masak nasi di sini. Masak nasi sendiri, bawa Magicom sendiri, masak di Magicom juga. Kalau aku nggak masak, aku Lauknya beli. lauknya aja. Lauknya beli, nasinya masak
sendiri. Iya. Kita sama. Oh nggak boleh. Saking umumnya gitu. Saking kita samanya ya. Ah. Di sana di Unwahas, sekitar Unwahas, biaya hidupnya berapa kira-kira untuk makan, untuk biaya apa ya? Kongko kayak gitu. Kira-kira berapa? Ya kalau Maksudnya aku, kita makan satu hari kira-kira berapa budgetnya? misal ya kalau aku ya ini kan udah masak nasi sendiri. Umumnya lah. Kalau umumnya ya 30.000 satu hari. 30.000 udah itu, mewah nggak sih? Udah dapat itu. Kalau yang 10.000 satu kali makan, kalau mau ayam bisa. Ya jangan ayam tiap Ya, nggak hari. apa-apa. Kalau misalnya tahu tempe bisa gitu. 10.000 udah dapat kok. Berarti kalian deket sama SS. Apa itu SS? Ih, ruang makan SS itu loh. Kan mungkin belum tahu ya kalau SS. serba sambal. Deket nggak? Kalau aku deket sih. Dekat. Itu juga murah tau. Wah, promosi ya ini. ini nggak diiklanin sama SS ya, tapi Enggak. tapi emang biaya kan saya UNES ya, jadi Unwahas ke UNES itu dekat. Ada SS, jadi SS adalah tempat apa ya makan yang enak tapi murah. Ya menurut aku, kalau aku sendiri ya, kita kan hampir satu lokasi nih. Iya. 20.000 tuh udah mewah bagi aku sehari. Ya, Jadi buat kalian, kalau budget kalian, Kak, aku dikasih orang tua satu bulannya bakalan cuma 500.000. Ya kalian harus pinter-pinter lah ngolahnya. Mungkin kalian bawa beras sendiri dari rumah ya, bawa Mexico masak sendiri, gitu nggak? Iya bisa. Tapi aku nih ya, juga sendiri. Terus kalian pinter-pinter juga kalau kalian kerja di sana juga bisa ya. Bisa. Banyak kok ya part-timean gitu Iya. ya. Kebetulan aku juga ikut di situ juga. Oh bos berarti. Enggak. Oh kamu Enggak. kamu pekerjanya. Iyalah. Lalu di sana ada asrama nggak kira-kira? Ada asrama. Di Unwahas ada asrama. Ada. Biaya asramanya berapa? Mungkin kalau yang cowok ya. Kalau yang cowok. Oh cowok-cowok beda. Beda. Kalau digabung kan nanti bahaya. Beda. Maksudnya satu lokasi. Oh kalau satu lokasi ada, tapi tempatnya itu agak berbeda, ada jaraknya. Berapa biayanya? Kalau biaya per bulannya itu sekitar 75 itu per bulan. Kalau yang awal itu ada biaya 500 sampai 800 itu untuk peralatan seperti sarung dan lain-lain. Buat asrama ceweknya berapa nih? Sama nggak? Kayaknya beda. Oh, beda. Soalnya kalau per bulan itu 150.000, tapi kalau waktu awal-awal masuk itu 1 juta, tapi 1 juta itu buat keperluan dan lain-lainnya sih. Apa aja tuh? Nggak terlalu tahu sih mbak saya. Saya gitu sama. Aku Mahasiswa baru wajib ke asrama enggak? Enggak. Oh, bebas kan. Terus apa ya? Suka duka kalian kuliah tuh? Sukanya. Ya sukanya apa banyak dukanya nih? Oke, untuk sukanya ya. Kalau aku suka itu kita bisa menambah relasi. Relasi. Bahasa Bahasa sederhananya relasi itu teman. Jadi banyak teman. Dan ada Banyak juga kenalan. kita menambah ilmu di sini. Karena kita kan apa ya? Semuanya di sini nggak cuma satu daerah. Bisa luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Kita bisa sharing di sini. Itu sukanya. Apalagi kita ada organisasi. Ya kita bisa menambah itu tadi. Banyak pemikiran ya. Kalau dukanya, duka ini ya, duka. Kok pasti lebih Duka lebih. Kalau dukanya pertama intinya adalah uang. Kalau kita uang sakunya dari orang tua kurang ya. Mama, papa, tolong dicatat ya. Mungkin nanti malah papa ya. Uang sakunya kurang sih Mungkin pasti. kurang itu ya kita bisa inisiatif. Kalau duka itu bisa kita tambal. Nah, jadi seperti itu. Mungkin kalau banyak tugas itu kan memang sudah lah masuk kita dukanya. Ya kalau itu mah tanggung jawab Tanggung jawab kan. udah mengambil keputusan untuk kuliah ya konsekuensinya harus mau menerima lah ya. Intinya kita jangan memikirkan duka, intinya kita tetap semangat, sukanya seperti ini. Jadi seperti Buat Evi suka duka Kalau sukanya aku suka itu semua. hampir sama sih mbak. Soalnya sukanya itu bisa dapat teman baru, pengalaman baru, wawasan baru, suasana baru ya di sana kayak gimana. Panas lah ya. Iya panas banget. Apalagi kan nggak ada kipas. Suasana Terus, baru. Dukanya itu ya jauh dari orang tua sih. Kalau Udah masuk uangnya sekolah kurang ya. kayak gitu biasanya kan kalau tanggal tua kan uangnya nipis.
Terus makan Indomie gitu ya? Iya, aku biasanya tuh makan Indomie kayak gitu. Terus biasanya itu aku sehari biasanya cuma makan 1 kali kayak gitu. Itu saking tanggal tuanya ya? Nemen. Iya. Terus kayak gitu doang. Kasihan sekali. Terus itu dukanya cuma itu doang. Duka tentang kuliah, tentang mata kuliah inilah, bapak ini tuh ganas sekali kalau ngajar. Masa nggak ada dari kalian? Deadline tuh 24 jam dari sekarang, nggak ada tuh. Kalau itu nanti biarkan teman-teman yang merasakan. Kalau udah kejelasin di sini malah kepada kuliah enggak lah, pasti kan tadi motivasinya mereka harus semangat. Iya, itu yang lagi dari semangat. Jangan memikirkan duka bisa ditambah. Duka bakal menjadi ceria kok. Nah, itu. Lalu motivasi nih buat teman-teman yang ada di rumah, yang ada di manapun mereka mendengarkan dan melihat video ini, apa sih motivasi buat mereka dari kalian? Bisa lihat kamera. Benar di mana? Oke, untuk dari aku ya, ini motivasi juga tanamin di diri aku. Prinsip prinsipku yaitu adalah kita serius tapi santai. Serius tapi santai. Gak boleh dibalik ya? Gak boleh serius tapi kamu santai. sama aja lah. Enggak. Masa? Itu prinsip aku. Serius, kita di sini serius mengejar apa yang kita cita-citakan. Kalau kita santai, apakah bisa kita menuju apa yang kita cita-citakan? Santainya di sini kita menuju jalan kesuksesan kita itu pasti adanya lubang-lubang kegagalan. Nah, ada juga permasalahan. Nah, kita di sini untuk menambah itu dengan keinginan kita santai dan jangan sampai kita salah mengambil keputusan. Dan gegabah. Nah, iya. Karena seperti ini ya, jalan yang kita lihat itu mulus, kalau kita jatuh itu pasti kita terluka. Bener ya. Motivasi buat si Dede. Aku tetap semangat, niat, doa, usaha itu penting banget. Gimana pun kalian kuliah itu sama aja, yang penting yang punya. Itu ditanemin ke kamu nggak? Insya Allah. Senang sekali bisa ketemu sama kalian. Tepuk tangan dong buat kita. Motivasi buat teman-teman di rumah juga bagus loh. Jadi kalian tuh jangan gegabah, jangan kayak gini doang loh ngeliat aku mau kuliah di mana, di sini karena apa? Karena gengsi. Gak boleh kayak gitu. Karena apa? Ngelihat tuh jangan ngelihat besok, ngelihat tuh panjang ke depan. Iya betul. Tentang kerja, maksudnya peluang kerjanya kayak gitu juga harus dilihat. Jangan cuman peluang kuliah. Soalnya apa, kuliah itu cuma jembatan buat kalian nanti ke kerja, gitu kan? Iya betul. Nah, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk Fahmi, terima kasih untuk Evi, sehat selalu buat masa depannya. Semangat untuk menjalankan tugas-tugas kuliah online-nya, semangat. Udah dapat subsidi dari pemerintah? Masuk nggak? Nanti semester depan, kalau semester ini sudah. Oh iya toh, belum toh. Kasian sekali saya sudah dapat. 3 bulan ini saya dapat bantuan dari pemerintah. Tapi cuma bisa buat Zoom doang sih. Sama aja. Kalian nge-Zoom kan? Iya. Capek nggak matanya di depan laptop kayak gitu? Capek, apalagi tugas banyak. Iya, kasihan sekali ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Amin. Baik buat kita. Salam buat kedua orang tua kalian. Sukses selalu. Saya buat mereka semua. Dadah.